Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatil iman wal islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan taufik, mendapatkan maunah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat ma'asalam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar mustami'in dan mustami'at, mari kita merenungi sebentar atau sedikit saja. Pada hari ini momentum kita adalah dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dalam rangka kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena beruntunglah orang-orang yang pada hari ini dan mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ingin meningkatkan kualitas iman kita, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa puasa di bulan Ramadan. Karena puasa ini merupakan anjuran yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tadi saya sudah membacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Berarti syaratnya orang yang beriman adalah harus memiliki keyakinan kepada Allah dan percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Berarti syarat untuk menjadi manusia yang mendapat orang yang berpuasa itu syaratnya pertama adalah orang yang beriman. Dan bukan hanya orang yang beriman, berarti puasa ini diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Oleh karenanya berpuasa ini semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini pada intinya, pada hakikatnya adalah kita dianjurkan oleh Allah untuk menahan, baik itu menahan apa? Syahwat kita, pandangan kita, atau hati kita semata-mata ingin taqarruban ila Allah, atau mendekat kepada Allah, atau mahabbah kepada Allah, dan mentaati perintahnya Allah dan Rasulnya semata-mata ingin menggapai manusia atau manusia yang la'allakum tattaqun. Intinya orang yang berpuasa itu adalah dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu merupakan adalah anjuran yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika panjenengan melakukan sholat Jum'ah yang laki-laki misalnya, di situ sudah ada wasiat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa itu merupakan inti sari daripada ibadah. Oleh karenanya, dan jangan mati kalau kita tidak menyangu, katanya orang Madura itu tidak membawa iman dan Islam. Oleh karenanya anak-anakku semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita mumpung di bulan Ramadan. Dan berapa banyak orang saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin kita berkumpul dengan kita, lama kelamaan tak nyampe bulan Ramadan dia kupundut oleh Allah sudah wafat.
ada sekarang ini guru kita yaitu kepala SMP Darussalah juga sudah meninggal, yaitu Ustaz Zainal Fanani, sudah kepundur oleh Allah. Oleh karenanya kita beruntung Allah masih ada kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, yaitu berupa puasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rukun-rukun dan syaratnya puasa itu sangat banyak sekali. Rukunnya kalian sudah paham semua, atau syaratnya berarti pertama dia harus balik beragama Islam. Yang selanjutnya syarat berpuasa itu tidak gila dan tidak majnun, atau banyaklah syarat-syaratnya dan rukunnya juga gitu. Makanya berpuasalah kalian, insya Allah ditinjau dari secara medis berpuasa itu sehat. Berpuasa itu adalah sehat. Contohnya ketika kita di luar bulan Ramadan, kita makannya kan itu bebas itu. Kadang-kadang jam 3 makan, pagi makan, malam makan. Ketika di bulan Ramadan, kita ini ada aturannya, yaitu ada jam-jamnya, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah kalian mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karenanya orang berpuasa itu beruntung sekali, karena insya Allah orang yang berpuasa itu sehat, baik dari tinjau dari medis dan sebagainya. Karena saya pernah mendengar di YouTube itu dahulunya Ustadz Abdul Somad, ternyata beliau itu baca referensi dan mendengarkan sebagainya, ternyata orang-orang minhum di luar kita itu sudah meneliti ternyata orang berpuasa memang luar biasa. Itu dari segi medis. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berpuasa ini kita bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus dan sebagainya. Intinya kalau Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu mengklasifikasikan puasa itu dibagi 3. Pertama, 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua adalah maufirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, itu untuk peningkatan. Bahkan orang berpuasa itu macam-macam, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khusus bil khusus. Oleh karenanya saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada antum-antum semuanya, tingkatkanlah kualitas puasa kita mumpung di bulan Ramadan. Insya Allah kalian kalau puasanya dipelihara betul, ibadahnya dipelihara betul, sedekahnya juga, kepedulian sosialnya kepada orang lain juga betul, kalian akan mendapatkan malam yang lebih bagus, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Tidak gampang manusia mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi malam Lailatul Qadar itu adalah, yang pertama memang ada hadisnya, anak-anak, malam ganjil katanya. Ya, ganjilnya itu ada yang 21, 23, 25, 27, 29. Nah, marilah kita kalian jangan males-malesan dan jangan abai. Kita mumpung bulan Ramadan, mumpung kita berpuasa, mari kita puasa kita itu harus berkualitas. Artinya ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam yang ditunggu-tunggu kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Untuk menggapai itu udah gampang. Kalau ulama-ulama terdahulu itu makanya ada arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arba'atul hurum itu misalnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti bulan Rajab,
bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kita sudah nyampe bulan Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan, intinya orang berpuasa kalau Pak Guru mengibaratkan seperti kalian kepompong itu anak-anak. Ulat itu, bagaimana kalian memperhatikan kepompong itu? Awalnya dia dibungkus rapi, lama-kelamaan keluar untungnya itu, lama-kelamaan jadi kupu-kupu. Nanti kalian kalau sudah berakhirnya puasa, maka kalian akan itqun minan nar katanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitr. Maka orang yang diterima puasanya oleh Allah, maka orangnya yang sukses ketika berpuasa itu, maka orang tersebut adalah ibaratkan kullu mauludin yuladu 'alal fitr, seperti bayi yang tidak punya dosa sama sekali. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, intinya fikih puasa ini sangat jelas sudah. Aturan puasa ini sudah jelas. Bahkan sebelum Nabi kita itu ada puasanya Nabi Daud. Kan tidak sama dengan puasa kita. Kalau kita kan hanya di siang hari. Kalau Nabi Daud ya anak-anak puasa sekarang, puasa besok enggak, 1 tahun gitu. Kecuali hari-hari yang diharapkan oleh Islam. Misalnya hari-hari yang diharamkan itu kan banyak. Misalnya Idul Adha, Idul Fitri, terus hari-hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Itu makanya ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib misalnya ya puasa ya Ramadan ini, ada puasa kafarah itu wajib juga. Karena melanggar larangan di bulan Ramadan itu kafarah. Ada puasa puasa nadar itu wajib itu. Nanti ketika saya lulus dari SMA Pakusari, saya masuk ke ITS misalnya. Saya kalau diterima ITS, saya akan bernadar, akan berpuasa Senin Kemis misalnya. Berarti kalian ketika sudah diterima di ITS, maka nadar panjenengan itu harus dibayar, harus dilaksanakan. Itu namanya puasa nadar. Puasa sunat banyak anak-anak ya. Makanya puasa ada yang sunnah, namanya mandub. Puasa sunnah misalnya habis ini kalian selesai Idul Fitri, itu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, itu sunnah ya. 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Misalnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau kalian berpuasa di 6 hari di bulan Syawal itu anak-anak, kalian ibarat berpuasa 1 tahun. Hadisnya sudah jelas itu. Coba hitung-hitungan misalnya, anggaplah kalian berpuasa wajib di bulan Ramadan itu 30 hari. 30 hari dilipatkan kali 10 kan menjadi 300. Terus 6 hari ditambahi dengan puasa sunatnya di bulan Syawal, 6 hari berarti dilipatkan menjadi 60. Kan 1 tahun kurang lebih estimasinya ada 360. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut ibaratnya berpuasa 1 tahun. Makanya candreng matur berdekat telasan ketopak atau lepet itu anak-anak. Intinya mari kita mumin Ramadan ini betul-betul difikirkan lah matang-matang, biar kalian apa yang dianjurkan oleh Allah, karena Al-Quran dan hadis itu sudah qat'i, sudah benar dan perlu penelitian yang serius. Saya bacakan lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa orang yang berpuasa atau mendirikan puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan ini barokah manfaat, kurang lebihnya minta maaf. Walafu minkum ilal liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.